Dokter Yu Hasan ini kalau bicara mengenai loa, apalagi contohnya si beliau ini agak mirip-mirip dengan dukun yang agak sengklek dikit, bicara mengenai penglaris nih, kayak penglaris lah gitu, atau mengenai penyakit-penyakit lah. Nah, beliau yang mulia Dokter Yu ini mengatakan mengenai loa. Protection itu jelas-jelas ngarang gitu ya. Tidak ada bukti bahwa law attraction itu terjadi gitu. Tidak pernah ada bukti, ya kan? Sekarang aku nanya, Win, gampangnya gini. Kalau kamu dulu di SD, kalau ditanya cita-citamu jadi apa? Jadi dokter, jadi insinyur, jadi guru gitu. Presiden. Hampir semua orang kayak gitu itu. Ya gitu. Hampir semua orang kayak gitu. Apakah orang yang terus kemudian kepingin jadi dokter dan berpikir jadi lantas jadi dokter beneran? Ya enggak. Jadi secara statistik law of attraction itu enggak terbukti itu. Bahkan terbukti sebaliknya gitu. Gampang kalau law of attraction itu. Law of attraction itu kalau kita itu membayangkan sesuatu itu akan terjadi. Enggak itu. Enggak ada gitu. Enggak ada. Jadi law of attraction, kalau kita menginginkan sesuatu itu kita akan mendapatkannya. Kata siapa gitu, omong kosong gitu. Berapa orang yang nggak kepingin miskin itu? Banyak orang nggak kepingin miskin, kepingin kaya. Lah yang kaya segelintir kok itu ya. Jadi law of attraction omong kosong gitu ya. Apakah konsep loa seperti itu? Jelas bukan, karena siapapun yang belajar loa lah, entah dia kesal, entah dia kecewa, entah dia sudah mau membelakangi dari dunia perloaan, nah, law of attraction, jelas konsep loa itu bukan seperti yang dicontoh Dokter Yu Hasan itu, yang dicontohkan itu ya. Yang mana anak-anak katanya kan, anak-anak itu tidak ada yang bercita-cita menjadi kasir, tidak ada yang bercita-cita menjadi pelayan, menjadi ini, menjadi yang buruk-buruk lah. Semua anak-anak ya bercita-cita, bercita-cita anak-anak itu ya jadi polisi, polwan, pilot, presiden. Tahu-tahu dia setelah dewasanya ya ada yang menjadi kasir, ada yang menjadi OB. Nah, beliau berasumsi kalau begitu loa tidak benar, ya kan? Nah, kalau yang dikatakan di alinea pertamanya itu loa itu ngarang sampai sekarang tidak terbukti, nah situ oke, sampai di situ oke. Tetapi yang contohnya itu dari anak-anak sampai dewasa, di konsep loa itu, kalau yang belajar loa pasti tahu dengan jeda atau waktu jeda. Nah, bagaimana kita memperlakukan waktu jeda tersebut? Nah, di situ kalau teman-teman menonton video loa atau film dari loa yang dari Rhonda Byrne, The Secret, itu ada contohnya. Kalau kita berpikir gajah, kalau langsung datang gajah ke tempat kita, langsung gajah gitu, atau terpikir ular langsung datang ular, nah itu kan bahaya juga. Makanya itu harus menghargai waktu jeda kita. Itu konsep loa, hanya segelintir itu belum mengupas mengenai loa sebenarnya, tapi di situ aja contoh dari Dokter Yu itu sudah sesat teman-teman. Karena dari usia 7 tahun sampai usia belasan tahun, itu berapa lama waktu jeda? Apakah bisa seseorang bisa mempertahankan cita-citanya seperti itu terus setiap hari selama puluhan tahun? Belum lingkungannya, belum kenyataannya, sehingga pemikiran dia waktu kecil mengenai cita-cita ya bergeser, ya nggak yakin lagi, tidak percaya lagi, belum lagi masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, di situ berarti kalimat pertama Dokter Yu yang saya bilang mirip dengan dukun-dukun sesat itu, dukun-dukun meleset itu, kalimat pertamanya dengan contoh seakan-akan masuk akal, tetapi tidak sesuai dengan konsep ilmunya itu sendiri teman-teman. Alinea pertama, loa tidak benar. Loa itu, law of attraction sampai sekarang belum terbukti itu benar, karena memang sulit sekali membuktikan secara objektif loa ini. Makanya oke lah,
Nah, contohnya ini yang meleset. Gimana dengan dukun sesat bicara penglaris lah, contohnya seperti itu. Misalnya ada nih warung yang dulu ramai, bulan lalu ramai, minggu lalu juga masih ramai. Tahu-tahu sekarang sepi. Mengadulah si pemilik ini ke dukun-dukun itu ya kan. Kemudian apa kata dukun? Kira-kira gimana? Kenapa warung kamu yang kemarin rame sekarang tiba-tiba hilang? Tidak masuk akal kalau itu mengenai pelayanan kamu. Kalau pelayanan biasanya perlahan dia akan hilang pelanggan itu. Kalau masakan kamu, kalau ini misalnya restoran atau rumah makan, kalau tidak enak, ya kenapa dulu pernah rame? Atau kalau ganti tukang masak atau kokinya, ya setidaknya perlahan lah. Itu kata dukun. Kemudian, nah itu terdengar masuk akal juga. Kenapa tiba-tiba hilang pelanggannya? Oh iya ya. Kemudian ditanya lagi oleh si dukun kepada si pemilik ini ya. Ada nggak tanah di kisaran ruko kamu itu? Nah, ya orang yang mana ingat ya, yang jelas rata-rata ada tanah di depan itu tuh kan, di depan ruko itu. Nah itu adalah tanah kuburan. Itu yang menyebabkan warung kamu tidak laris lagi. Yang pertama tadi terdengar masuk akal. Yang contohnya tadi ya sudah menyeleweng itu. Jadi tidak mungkin dia memasukkan logika yang kebenaran yang di ujungnya disuruh masuk yang meleset-meleset ini. Masa ya langsung sepi warungnya? Oh iya ya. Nah, orang berpikir oh iya ya. Sama juga dengan yang mulia Dokter Ryu tadi. Kira-kira ada nggak anak-anak yang bercita-cita menjadi kasir minimarket? Oh iya, nggak ada ya. Ya kayak gitulah kira-kira kemiripan dari Dokter Ryu dengan dukun yang saya sebutkan agak-agak meleset-meleset tadi. Oke, nah kami sendirilah memang sudah beberapa tahun tidak menggunakan konsep loa lagi, tetapi pernah 6 tahun. Kemudian apakah berhasil? Iya, memang tidak juga. Kenapa? Karena memang sulit. Tapi bolehlah kita mengkritik setelah kita benar-benar tahu konsepnya terlebih dahulu, kelemahan, kelebihan, gimana sih sebenarnya loa ini. Nah, bagi teman-teman yang nonton The Secret atau baca buku The Secret yang versi si Bu Ronda ini, nah pasti tahu lah itu. Ada runtutan dari berpikir, karena kita sehari-hari ini pikiran kita putarannya kencang, untuk mempertahankan pikiran yang anggaplah kita menginginkan sesuatu atau goals, itu sangat sulit untuk mempertahankan. Apalagi berpikir kaya di waktu miskin. Kondisi miskin, kita disuruh berpikir kaya. Nah, itu sulitnya minta ampun. Makanya, langkah kedua adalah feel good. Ya kan? Feel good. Di situ dijelaskan juga feel. Jadi, untuk mengimbangi pikiran yang tadi, kita harus merasa bahagia dulu. Nah, di saat hati galau, untuk merasa bahagia itu sulit juga. Maka ditolong juga dengan lapisan di bawahnya itu bersyukur. Syukuri sebagaimana keadaan kamu sekarang dulu. Nah, itu rentetannya. Oke, itu kan versi The Secret. Tapi bagaimana dengan LOA itu sendiri? Law of Attraction itu sendiri. William Walker ini, si yang pertama-tama ini, yang mengucapkan LOA ini, like attract like, pikiran sejenis menarik pikiran sejenis lainnya. Ada juga beliau mengatakan pikiran itu adalah energi. Jadi energi positif, pikiran positif akan menarik hal-hal positif ke hidup kita. Kemudian di belakang itu ada namanya si Quimby, Bapak Quimby itu dia mengatakan pikiran itu mempengaruhi keadaan kamu. Mempengaruhi teman-teman. Mempengaruhi ya, bukan
bukan berarti sebuah pemikiran cuk, langsung dia menjadi kenyataan. Tidak seperti itu, mempengaruhi. Nah, yang mulia, yang IQ tinggi ini, apakah tidak dipengaruhi oleh pikirannya? Kalau mereka yang dari kecil atau terdidik untuk berpikir runut, kemudian actionnya juga runut, dan relasinya, pergaulannya sudah mumpuni ini, atau ada jalur lah ke situ, oke lah, loa ini lupakan aja lah, sudah sejalan itu. Nah, bagi kita teman-teman yang link tidak ada, pergaulan, mau bergaul kemana, apalagi di kampung itu, tapi mimpi ada, ingin berhasil, ya merantau kan. Nah, tidak semudah itu, kadang kita sering dipengaruhi yang membuat kita down. Dari banyak yang berjuang ini untuk menjadi sukses, hanya berapa sih yang berhasil? Nah, konsep loa ini berperan di situ. Setidaknya jikalau seandainya pun tak terkabul apa yang menjadi keinginan, setidaknya kita belajar untuk bersyukur, menikmati saat ini. Nah, itu yang mahal harganya teman-teman. Yang itu yang jarang sekali orang-orang yang kelas bawah kita ini susah untuk menikmati. Seperti tadi, berpikir kaya, merasa kaya di waktu miskin. Wow. Atau merasa senang di waktu galau, masalah banyak. Ya, solusinya saat ini bersyukur. Nah, itu konsep loa. Bagaimana dengan penelitian-penelitian yang dikatakan atau yang pernah ada mengenai loa ini? Kalau ilmuwan memang menganggap loa ini pseudoscience atau ngarang lah, seperti kata Dr. Yu tadi itu. Maka teman-teman, penelitian-penelitian diuji sehingga untuk mendapatkan hasil yang objektif itu sulit sekali. Di mana sulitnya? Misal nih, saya diminta sebagai objek penelitiannya atau subjek penelitiannya nih, untuk memikirkan keinginannya. Anggaplah saya pengen rumah yang besar begitu kan. Saya membayangkan, saya memikirkannya. Nah, bulan demi bulan sampai bertahun berganti tidak ada nih rumah yang saya bayangkan itu. Si penguji mengatakan loa salah. Kemudian saya yang mencintai loa ini atau yang menyukai konsep loa atau praktisi loa ini, bisa aja saya mengatakan, ya awalnya saya berpikir apa yang saya pikirkan itu saya pasti dapat ini. Tetapi perjalanan waktu saya mulai ragu lagi, saya sudah tidak memikirkan itu lagi. Justru saya banyak memikirkan yang lainnya itu, yang tidak terkabul malahan. Kemustahilan yang saya pikirkan. Nah, itu justru membatalkan konsep dari loa itu sendiri kan. Nah, itu banyak alasan bagi si subjek yang diteliti ini. Bagaimana untuk membuktikan secara objektif pikiran seseorang dan perasaan seseorang. Nah, di situ sulitnya ilmuwan untuk membuktikannya secara objektif. Sehingga kesimpulannya oleh para sains, ya ngarang. Konsep loa ini ngarang, pseudoscience, mengada-ngada aja, tidak benar lah itu. Jadi itu teman-teman penyebabnya para ilmuwan itu membenci loa. Nah, kalau teman-teman menyukai misalnya Malaka Project ini, nah ini Ibu Kania si IQ 150 kan juga mengatakan loa ini logika mistika modern. Nah gitu. Jadi orang-orang mereka ini yang mengatakan seperti itu sah sebenarnya teman-teman, karena memang tidak terbukti secara objektif, secara terbukti kebenaran dari loa ini. Tetapi bukan berarti tidak bermanfaat, karena dalam penelitian tersebut ada sebuah penelitian mengenai loa ini. Loa secara pemikiran yang menyebabkan jadi kenyataan memang tidak terbukti, tetapi kepada kebiasaan dan bagaimana orang itu menjalani kehidupannya berpengaruh. Pengaruhnya itu kepada dia lebih tenang, rasa syukurnya katanya lebih meningkat lagi, lebih enjoy menghadapi kehidupan. Masalah juga begitu, cara beliau memandang masalah juga berbeda setelah menerapkan loa ini. Nah, jadi yang
objek si peneliti ini yang meneliti orang-orang coba terapkan konsep-konsep LOA, kemudian ada kontrolnya, ditelitilah. Nah, ini lebih bersyukur, lebih menikmati hidup lah. Ringkasnya lebih menikmati hidup lah setelah dia melakukan uji dari LOA ini sendiri, itu Law of Attraction ini. Banyak yang ya, karena banyak yang gagal itu dalam artian begini teman-teman, yang mempengaruhi sebuah hasil itu tidak bisa pikiran saja, ada actionnya di situ, ada relasinya, jilat menjilatnya juga kan, kemudian faktor lingkungannya, faktor orang tua, cara mendidik orang itu bagaimana, menyikapi masalah, bagaimana menghadapi masalah, menyelesaikan masalah. Nah, masalah ini sendiri aja, setiap kita ini beda-beda nih teman-teman, ya kan, beda-beda. Ini di dalam ruang lingkup penciptaan sesuatu ya, atau pengkabulan sebuah doa atau sebuah goals pemikiran ini. Tentu kita akan dihadapkan oleh beberapa masalah tertentu lah nantinya. Misalnya pengen sukses, sukses punya rumah tadilah contohnya. Nah, kita mesti melakukan sesuatu hal atau banyak hal untuk dari nol sekarang ini sampai ratusan juta atau mungkin miliaran itu. Nah, itu banyak masalah yang harus kita selesaikan. Nah, jangankan menyelesaikan masalah teman-teman, sebelumnya itu mengidentifikasi masalahnya, atau sebelum mengidentifikasi cara pandang masalahnya lagi. Nah, kemudian itu semua itu dipengaruhi bagaimana kita bersikap. Nah, dengan demikian mereka mengatakan LOA tidak terbukti. LOA tidak terbukti karena dari pikiran tidak bisa langsung jadi kenyataan. Maka LOA salah. Nah, oke lah teman-teman ya. Di situ saja agak-agak menjadi sebuah pertanyaan. Ini kalau kita rangkum nih tadi teman-teman, LOA itu memakai prinsip yang pertama, apa yang kamu pikirkan, kemudian apa yang kamu rasakan, kemudian bagaimana kamu bersyukur terhadap itu. Oh, itu versi Rhonda Byrne, The Secret. Nah, sebelum itu William Walker ya mengatakan pikiran itu adalah energi yang mana pikiran positif akan menarik hal positif di hidup kita. Sekarang yang saya rasakan itu benar, tapi kalau diminta dibuktikan ya nggak tahu juga. Saya tidak pernah menjadi objek penelitian dan saya tidak tahu siapa yang menjadi subjek penelitian mereka ini. Tetapi coba dilihat lagi di kehidupan kita teman-teman, bukankah memang seperti itu? Kalau si Dr. Ryu, Kania, dan para malaka yang sudah berhasil itu, atau mereka yang sudah sukses itu, iyalah mereka sudah punya pemikiran itu. Nah, bagaimana dengan orang yang baru memulai ini, yang untuk mereka start melangkah ini, untuk kita mulai melangkah ini, nah itu ditentukan teman-teman akan hasilnya nanti. Seperti tadi masalah itu tadi kan. Nah, itulah penyebabnya bagaimana si LOA ini dikatakan tidak pernah berhasil. Tetapi kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari kita, berhasil aja. Mulai dari kalau kita berpikiran negatif, ya negatif aja yang nampak. Kemudian kita merasa negatif aja lagi. Kemudian kita sulit sekali untuk rasa syukur itu untuk hadir saat ini kan. Memang seperti itu. Entah, mungkin kami yang saya rasakan memang seperti itu. Jadi mana yang tidak terbukti, mana yang salah? Yang mengarangnya di mana? Ya, kalau Dr. Yu tadi mengatakan mengarangnya itu dari pikiran, tiba langsung dapat hasilnya. Iya, kalau itu oke. Ilmuwan mengatakan pseudoscience. Oke, terserah. Tetapi teman-teman, kalau mau melihat LOA ini pengen bukti, gagal teman-teman. Memang gagal, akan gagal aja. Nah, begitu juga yang sebelumnya itu, si Bapak Quimby ini juga mengatakan pikiran itu mempengaruhi
hasil kehidupanmu, mempengaruhi juga. Di kehidupan sehari-hari ya memang seperti itu juga kan, pikiran itu mempengaruhi hasil-hasil sehari-hari kita juga. Nah, lalu ya para ilmuwan ya memang sih akan membuktikan sesuatu itu harus dibuktikan secara objektif dulu ya. Nah, seperti itu baru dia itu dikatakan benar, kalau tidak ya dibilang sesat. Oke lah teman-teman, mungkin kali tadi saya sudah agak berbelit-belit juga menjelaskan karena tidak pakai skrip, hanya ngoceh saja teman-teman mengenai apa yang saya ketahui mengenai LOA ini, karena menurut saya apa yang diucapkan Dr. Yu itu tidak sesuai lah. Tidak sesuai. Contohnya tadi, kalau beliau mengatakan LOA ini ngarang, tidak terbukti sampai sekarang, nah itu oke. Makanya saya samakan dengan dukun tadi ya. Dukun juga demikian. Dia mencocokkan sebuah narasi beliau yang dicoba memasukkan kepada pelanggannya, kemudian dibilang ya itu kena guna-guna. Nah, itu karena tanah kuburan, pokoknya ada aja lah gitu. Nah, itu ada kemiripan di situ tadi. Tetapi secara garis besar kalau bicara LOA itu memang secara saintis tidak bisa dibuktikan sampai sekarang, karena untuk membuktikannya secara objektif sangat susah. Tetapi bukan berarti tidak bermanfaat. Sekali lagi, manfaatnya justru dirasakan oleh si subjek penelitian ini. Bahkan ada penelitiannya, silakan teman-teman baca. Nah, yang dirasakan oleh orang itu lebih enjoy hidupnya gitu. Kemudian kalau teman-teman memang sudah lahir di keluarga yang mendidik teman-teman itu berpikir runut, atau pendidikan teman-teman atau lingkungan teman-teman sudah mumpuni untuk sukses dengan cara yang gampang, bisa gitu, oke, lupakan aja LOA itu. Tapi ini kalau teman-teman yang di titik sekarang atau di titik teman-teman itu startnya itu terlihat mustahil untuk sukses, iya apa salahnya dicoba. Setidaknya kalau teman-teman gagal, ada belajar cara hidup saat ini. Saya sendiri meninggalkan LOA bukan berarti membumi hanguskan LOA atau kecewa sangat ke LOA, tidak. Tetapi karena saya menemukan konsep yang lebih dipoles lagi mengenai LOA itu. Kalau LOA dipikirkan, tetapi bagaimana kalau seandainya itu kita lepaskan? Cukup nikmati saja saat ini seapa adanya. Nah, itu membuat hati saya tenang. Dengan ketenangan itu saya lebih berpikir jernih apa yang saya akan lakukan. Nah, itu aja. Tidak juga kalau dibuktikan juga ini ya salah juga, nanti kalau dibuktikan juga tidak akan terbukti. Itu konsepnya namanya Sedona Method teman-teman. Itu juga nggak terbukti secara saintis. Nah, jadi kalau teman-teman yang si pengejar bukti atau saintis, ya oke, blacklist aja LOA. Tapi kalau teman-teman misalnya merasa di titik sekarang ini sangat-sangat sulit untuk sukses, bahkan terlihat mustahil, cobalah setidaknya teman-teman bisa ini untuk tenang, berpikirnya itu lebih kalem lah. Kita akan melihat sebuah masalah itu mungkin akan lebih jarak lah gitu, tidak melekat dengan masalah itu. Nah, biasanya kalau orang-orang seperti kita yang tidak terlatih menyelesaikan masalah dari kecil, atau yang seperti tadi yang nggak mustahil terlihat sukses itu terlihat mustahil, dan kita melekat dengan masalah dengan kesuksesan yang pengen banget itu, karena melekat itu kadang kita tidak melihat inti dari masalahnya. Nah, belajar hal seperti itu, entah LOA, entah Sedona, entah feel good, entah gratitude, entah visualisasi, afirmasi, itu membantu. Iya, itu aja mungkin kesimpulannya teman-teman. Bagi saya gini aja, kalau teman-teman merasa, sekali lagi ini kesimpulan yang dari tadi kita omongin, coba aja lihat ke diri teman-teman. Kalau terlihat sebuah goals, pengen sesuatu, tetapi sangat-sangat sulit, coba aja segala yang mau dicoba dulu, entah belajar ini, entah belajar itu. Mungkin akan sampai juga, atau tidak juga tak masalah. Yang penting saat ini kita joyful teman-teman, itu aja. Kita lebih menikmati saat ini. Bukankah itu lebih penting teman-teman? Menikmati saat ini lebih penting dibanding pencapaian itu sendiri. Gimana?
Menurut saya itu lebih penting. Kalau menurut teman-teman